Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Dianti Mulia dari kelas MB 4403 dengan NIM 1401202378. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andrieta Sintia Dewi, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara menganalisis laporan keuangan perusahaan. Terdapat dua perusahaan yang saya analisis laporan keuangannya dengan menggunakan masing-masing perusahaan annual report tahun 2020. Perusahaan yang akan saya analisis yaitu yang pertama PT Ultra Jaya Milk Industry dan PT Harun Hokben Indonesia. Langsung aja yuk kita analisis laporan keuangannya untuk mengetahui apakah kedua perusahaan ini sehat atau tidak laporan keuangannya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Oke, kita masuk ke perusahaan pertama untuk dianalisis laporan keuangannya, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry berdasarkan annual report tahun 2020 yang saya dapat dari official website-nya PT Ultra Jaya di bagian Investor Relation. Sebagai informasi, PT Ultra Jaya ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2 Juli 1990. Dia melakukan IPO pertama kalinya. Oke, pada analisis kali ini saya menggunakan alat analisis berupa rasio-rasio keuangan. Terdapat 4 jenis rasio-rasio keuangan yang akan saya gunakan, yang dimana di setiap jenisnya terdapat beberapa rasio-rasio keuangan juga. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama nih, ada liquidity ratio. Liquidity ratio ini kita berbicara jangka pendek, teman-teman, tentang kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kemudian kita berpindah ke capital structure ratio. Nah, kalau capital structure ini jangka panjangnya tentang kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya dalam jangka panjang dengan kombinasi berupa modal ekuitas sendiri dan juga hutangnya. Kemudian terdapat asset management ratio. Ini rasio apa sih? Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya yang telah digunakan dari pendapatan. Profitability ratio ini rasio yang mengukur tentang profit ya teman-teman, tentang bagaimana perusahaan menghasilkan profit dari pendapatan terkait penjualan aset, ekuitas dengan pengukuran tertentu. Masuk ke jenis pertama yaitu liquidity ratio. Pada liquidity ratio ini saya menggunakan current ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Dengan rumusnya yaitu current ratio sama dengan current asset atau aset lancarnya dibagi dengan current liability. Liability ini kewajiban. Nah, current ini kewajiban jangka pendeknya. Oke, nah ini dia laporan keuangannya. Perlu digarisbawahi bahwasannya laporan ini menyajikan sampai pertanggal 31 Desember 2020 selama tahun 2020 dari annual report-nya. Dan disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Yuk kita lihat current asetnya pada tahun 2020, dapat dilihat di sini, total aset lancar yang berjumlah Rp5.593.420. Oke, kita simpan nih. Kemudian total liabilitas jangka pendeknya pada tahun 2020 berjumlah Rp2.327.333,9. Kita masukin deh ke rumus yang tadi nih, current ratio-nya. Hitung, teman-teman boleh menghitung menggunakan kalkulator atau Excel mungkin. Ini saya melakukan pembulatan ya teman-teman. Hasilnya 2,4. Nah, rekomendasi dari current ratio ini 1-3. PT Ultra Jaya memiliki nilai current ratio sebesar 2,4. Artinya apa nih? Dia masuk nilai rekomendasi teman-teman. Artinya aset lancar yang dimiliki 2,4 kali lebih banyak dari kewajiban lancarnya. Berarti asetnya lebih banyak dari hutangnya. Dan nilai CR ini termasuk sehat dong, karena masuk ke nilai rekomendasi. Ada jenis yang kedua tadi, capital structure ratio. Pada jenis yang kedua ini saya menggunakan rasio debt ratio, atau rasio yang mengukur besarnya aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan ekuitas. Dengan rumus
Debt ratio sama dengan total debt, total hutang. Total hutang itu gabungan dari jangka pendek dan jangka panjangnya. Nanti kita lihat di laporan keuangannya, dibagi dengan total aset. Total aset juga sama ya. Pada tahun 2020, total liabilitasnya terdapat 3.972. Nih di bagian bawah ini ada kursor saya ya. Oke, total debt sudah dapat. Kemudian total asetnya nih, tadi kan dibagi total aset. Total asetnya juga nih, paling bawah ada total aset sama dengan 8.754.116 pada tahun 2020. Kita masukkan ke rumus tadi, debt ratio dimasukkan. Ini yang 3.900 ini tadi total debt-nya dan di bawah total asetnya didapat 0,4538 dengan pembulatan. Oke, ini nilai rekomendasinya 0,5. Debt ratio-nya di nilai rekomendasinya lebih kecil dari 0,5. Nah, bisa dilihat nilai debt ratio atau DR dari PT Ultra Jaya ini di bawah 0,5. Artinya masih masuk nilai rekomendasi DR ya, teman-teman. Artinya sebanyak 45,38% jika dipersentasikan aset perusahaan dibiayai dari ekuitas sendiri, karena kalau dari 0,5 itu dibiayai dari kewajibannya teman-teman, kalau di bawah 0,5 dibiayai dari ekuitasnya. Nah, nilai ini termasuk sehat karena ya tadi asetnya dibiayai dari ekuitas sendiri. Rasio selanjutnya yaitu Asset Management Efficiency Ratio. Di sini saya menggunakan TATO rasio atau Total Asset Turnover, yang dimana mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualanan. Rumusnya itu asset turnover sama dengan net sales atau net revenue dibagi total aset. Ini dia sales penjualanan sebesar 5.967.362 dibagi total aset 8.700, masukkan ke rumus didapat 0,68 sekian. Artinya penjualanan yang dihasilkan oleh PT Ultra Jaya sebesar jika dipersenkan 68,16%, sebesar sini teman-teman, dari total asetnya. Sebenarnya buat nilai tato ini nggak ada patokan yang pasti. Nilai tato ini bisa menjadi patokan jika dibandingkan dengan nilai tato laporan keuangan periode-periode sebelumnya dan juga dibandingkan dengan industri sejenisnya. Jadi teman-teman menggunakan nilai ini. Rasio selanjutnya masih Asset Management Efficiency Ratio, yaitu Fixed Asset Turnover. Nah, rasio ini mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset, aset tetapnya untuk menghasilkan penjualanan, yang dimana rumusnya net sales dibagi average fixed sale. Oke, ini dia sales-nya tadi ya, tetap masih pakai sales tahun 2020 segini. Terus, nah, asetnya ada di sini nih teman-teman, fixed asset. Aset tetap neto sebesar Rp1.715.401. Nah, ini dia tahun 2020 fixed asset. Kita masukkan deh. Nah, ini disingkatnya FAT, didapat 3,479. Saya bulatkan menjadi 3,5 kali. Nah, nilai rasio ini juga nggak ada patokannya. Dia harus dibandingin dengan periode-periode sebelumnya atau dengan industri sejenisnya. Tapi umumnya semakin tinggi nilai FAT semakin baik. Jenis terakhir yaitu profitability ratio. Pertama ada net profit margin, NPM, atau rasio mengukur laba bersih setiap penjualan dengan rumus sama dengan net income per total revenue dikali 100% ya. Net income ini laba tahun berjalan sebesar 1.109.666 pada tahun 2020. Kemudian dibagi dengan sales tadi ya nih. Kita masukkan ke rumus. Dikali 100% didapat 18,59%. Nah, ini masuk ke dalam nilai rekomendasi lebih dari 5%. Artinya perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 18,59% dari pendapatannya. Semakin besar semakin baik. Selanjutnya gross profit margin, GPM. Rasio yang mengukur laba kotornya, kalau tadi laba bersihnya. Nah, ini dia gross profit. Dibagi sales dikali 100. Laba bruto, gross profit. Nah, ini dia. Rp2.228.527 pada tahun 2020. Dibagi sales. Sales lagi, masukin, didapatkan hasil 37,35%.
Nah, nilai rekomendasi ini bahwa semakin tinggi semakin baik. Artinya perusahaan ini menghasilkan laba kotornya sebesar 37,35% dan mampu menjalankan produksinya secara efisien karena COGS-nya atau HPP-nya relatif rendah. Rasio selanjutnya, return of equity, ROE, yaitu rasio yang mengukur berapa sih besarnya return yang bisa diperoleh sama pemegang saham. Nih, kita kan sebagai investor. Yaitu ROE sama dengan net income dibagi shareholder equity atau total equity pemegang sahamnya. Ini dia laba tahun berjalan atau net income Rp1.109.666 pada tahun 2020. Total ekuitas ini agak enggak kelihatan. 4.781.737. Ini dia yang di bawah ya, tahun 2020. Kita masukin lagi ROE tadi. 23,20% hasil yang didapat. Nilai rasio ini, ROE juga harus dibandingin nih dengan tahun-tahun sebelumnya dan kompetitor perusahaan sejenis. Selanjutnya ada ROA, Return of Asset. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Dengan rumus ROA, net income per total aset. Oke, seperti biasa, net income laba tahun berjalan, tahun 2020-nya, ini dia, yang di-highlight, dibagi dengan total aset tadi ya, nih, 8.754.116. Dimasukkan lagi, hasilnya 12,67%. Nilai rasio ini juga, nilai ROE ini juga harus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan kompetitor perusahaan juga. ROE yang lebih tinggi mengindikasikan perusahaan memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dan efisien. Nah, ini untuk merecap dari semua ini. Teman-teman bisa mencari lagi untuk perbandingan pada mungkin dengan industri sejenis atau periode sebelumnya untuk pengambilan keputusan apakah akan investasi pada ULTJ ini setelah menganalisis laporan keuangannya yang tadi kita bahas bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke perusahaan kedua, yaitu PT Karun Pokpen Indonesia Annual Report 2020. Sebagai informasi, PT Karun ini sudah melantai di Bursa Efek dan melakukan IPO pertama kali sejak 18 Maret 1991. PT Karun ini bergerak pada industri pakan ternak, budidaya ayam, dan produk olahan. Masih menggunakan jenis rasio yang sama pada PT Ultra Jaya. Nah, ini dia. Ada current ratio, current asset, dibagi current liability. Ini dia. Oh ya, perlu digarisbawahi bahwasannya laporan ini sampai pertanggal 31 Desember 2020 disajikan dalam jutaan rupiah dan kecuali dinyatakan dengan yang lainnya. Total aset lancar yang di bawah ini nih, iya. Pada tahun 2020 sebesar 13.531 dan ini dia total liabilitas jangka pendeknya sebesar 5.356.453 rupiah. Oke, dimasukkan menghasilkan nilai 2,53. Artinya, aset lancar yang dimiliki 2,53 kali lebih banyak dari kewajiban lancarnya. Dan masuk ke dalam nilai rekomendasi perusahaan termasuk sehat ya. Karena mampu memanfaatkan dana kasnya dengan baik. Nah, ini dia debt ratio. Kemudian total debt dibagi total aset. Ini dia total liabilitasnya. Pada tahun 2020 sebesar Rp7.809.608. Nah, total asetnya Rp31.159.291. Masukin mendapat 0,25 dan jika dipersenkan 25,06%. Nah, ini termasuk baik juga karena di bawah nilai 0,5 termasuk nilai rekomendasi. Yang artinya aset perusahaan sebanyak 25,06% dibiayai dari ekuitas sendiri. Yuk, ada tato di sini, aset turnover sama dengan net sales dibagi total aset. Nah, ini dia net sales-nya pada tahun 2020 sebesar 42.518.782. Iya. Nah, total asetnya yang tadi ya udah ini kita masukin deh.
dihasilkan nilai 1,36 kali atau jika dipersenkan 136,4%. Nah, sebenarnya nilai tato ini nggak ada patokan teman-teman, harus dibandingkan dengan nilai tato periode sebelumnya atau dengan kompetitor di industri sejenis. Oke, tapi umumnya semakin besar semakin baik. Kemudian ada fixed asset turnover, FAT, net sales dibagi average fixed. Nah, ini dia penjualan net sales-nya. Tadi ya, ini kemudian dibagi dengan fixed asset nih, ada di akun aset di bagian ini, aset tetap neto fixed asset sebesar pada tahun 2020 14.494.330 rupiah. Nah, kita masukkan hasilnya 2,93. Nah, nilai rasio ini juga nggak ada patokan teman-teman, harus dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya dan dengan kompetitor di industri sejenis. Semakin besar semakin baik juga, mengindikasikan perusahaan sehat. Selanjutnya, profitability ratio. Ada pertama nih, net profit margin sama dengan net income dibagi total revenue dikali 100% ya ini. Oke. Nih, net income-nya laba tahun berjalan di bawah ini pada tahun 2020 sebesar Rp3.845.833. Oke, net sales-nya 42 juta, kita dimasukin, hasilnya 9,04%. Ini termasuk nilai rekomendasi NPM karena lebih dari 5%. Perusahaan termasuk sehat dan baik karena mampu menghasilkan laba bersih sebesar 9,04% dari pendapatannya. Ada gross profit margin, GPM, sama dengan gross profit dibagi sales dikali 100%. Laba bruto gross profit sebesar Rp8.254.983 pada tahun 2020. Nah, ini dia net sales-nya, Rp42.518.000 pada tahun 2020. Dimasukkan, menghasilkan 19,41%. Artinya, perusahaan menghasilkan laba kotor sebesar 19,41%. Semakin tinggi nilai rasio GPM, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjalankan produksinya secara efisien karena COGS-nya atau nilai HPP-nya relatif rendah. Ada ROE di sini. Rumusnya return of equity sama dengan net income per shareholder equity, total equity pemilik sahamnya ya. Nah, ini dia. Laba tahun berjalannya Rp3.845.833 pada tahun 2020. Nah, ini dia total equity tadi, share common equity, Rp23.349.683 pada tahun 2020. Ini yang di bawah ini nih. Untuk ROE, nah ini dia ROE. Hasilnya 16,47%. Nilai rasio ini juga harus dibandingkan sama periode sebelumnya dan kompetitor perusahaan. Tapi ini termasuk baik teman-teman, ROE-nya semakin baik. Next, ada ROA, return of asset, sama dengan net income dibagi total aset dikali 100%. Nah, ini dia. Net income-nya laba tahun berjalan Rp3.845.833 tahun 2020. Nah, ini total asetnya. Rp31.159.291 pada tahun 2020. Nah, ROA. ROA-nya menghasilkan 12,34%. Nah, nilai ROA ini harus dibandingkan juga dengan ROA tahun-tahun sebelumnya dan dengan kompetitor perusahaan sejenis. ROA yang tinggi mengindikasikan perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi dan efisien. Nah, inilah recap dari analisis laporan keuangan PT Karun Pokpen, dimulai dari current ratio, debt ratio, hingga ROA. Nah, teman-teman bisa menggunakan laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya atau menganalisis juga dengan kompetitor sejenis untuk menentukan apakah teman-teman misalnya ingin berinvestasi pada PT Karun Pokpen ini atau tadi yang di awal PT Ultra Jaya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam menganalisis laporan keuangan apabila
ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Saya Anissa Dwianti Mulia. Terima kasih.